kali 5 nomor 6 duduk di atas tahta itu seekor domba yang seekor domba yang hampir disembelih, bermata 7, bertanduk 7. Jelas ya, Maria dalam Lukas 1:31 tidak pernah melahirkan seekor domba bermata 7, bertanduk 7. Lalu kita berpindah lagi ke dalam Wahyu 19 nomor 16. Di mana kesaksian Yohanes melihat Yesus, di pahanya ada tulisan Raja di atas segala raja. Sementara Yesus anaknya Maria itu Maria tidak pernah melahirkan seorang anak di mana pahanya itu bertuliskan Raja di atas segala raja. Dari kisahnya yang tertulis dalam kitab Matius sampai dengan Lukas, sesaat ketika Yesus terangkat ke langit, bahkan ketika kalian ceritakan dia bangkit, selama 40 hari di atas bumi ini, dia nggak pernah bikin tato di pahanya. Fix ya, berarti yang ditemui Yohanes dalam bentuk penglihatan dia yang ada tato di pahanya itu bukan Yesus anaknya Maria. Yang ketiga, poin yang ketiga, dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengklaim dirinya, menyatakan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Segala firman yang diterima oleh Yesus telah disampaikan Yesus kepada mereka. Lalu dalam Wahyu 1 nomor 1, Yohanes mengklaim dia menerima firman lagi dari Yesus. Sementara kisah Yohanes di Pulau Patmos ini adalah kisah setelah Yesus terangkat ke langit. Kalau memang kalian berpegang kepada Wahyu 1 nomor 1 ini tadi, berarti Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8 telah berbohong. Makanya saya katakan tadi ke Dinda gitu loh. Kalaulah memang kamu menuhankan Yesus yang ditemui Yohanes yang ada dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos yang tertulis dalam kitab Wahyu, ya, dari Wahyu 1 sampai dengan Wahyu berikutnya, berarti yang kalian ikuti itu si penyesat. Kenapa si penyesat? Yesus yang menyampaikan pesan. Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Nih, kita buka lagi nih, Lukas 21 nomor 8. Nih, bisa jadi Yesus yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos itu si penyesat yang juga menemui Paulus. Nih, apa kata dia? Lukas 21:28 nomor 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Dan saatnya sudah dekat. Apa kata Yesus di sini? Pesan Yesus di sini, jangan kamu mengikuti mereka. Jadi yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos adalah sosok Yesus dalam versi si penyesat. Tapi ketika kita kembali ke awal tadi kan, ketika saya tanya tadi kepada si Aksela gitu loh, apakah kamu punya Tuhan? Punya. Kamu punya sesembahan? Punya. Siapa sesembahanmu? Yesus. Ternyata yang kamu sembah dan kamu tuhankan adalah Yesus si penyesat yang menemui Yohanes di Pulau Patmos. Bukan anak saya. Itu Dinda Aksela. Assalamualaikum itu. Sudah? Ya kan? Sudah ngarang bebasnya. Silakan Dinda Aksela, silakan. Sudah ngarang bebasnya? Oke. Oh, berarti Bibelmu ngarang. Itu kan ngarang bebas kamu. Loh, itu kan asumsi kamu. Kamu copot sana, copot sini untuk katanya saya diberi kesempatan. Begitu saya ngomong begini kamu potong-potong. Katanya harus beradab. Mana? Saya ngomong kamu potong. Ya silakan. Kamu ngomong nggak tak potong. Lah ya katanya silakan. Begitu saya ngomong. Dinda ya. Udah kok nyanyi kan itu tadi kan? Makanya. Udah kan Tok? Apa? Udah kok bilang kan, Dinda jangan marah. Udah tadi. Silakan dia hadirkan data bantahannya Dinda Aksela. Silakan. Oke, kamu katakan itu kan ngarangi bebas kamu. Kamu copot sana, copot sini untuk ya si Aksela ini pinter loh menguatkan argumen kamu. Kamu untuk memperkuat argumen kamu, terserah. Tapi yang jelas di dalam Wahyu tersebut ada kata-kata akulah firman Tuhan Allah. Di Yohanes 1 juga berkata inilah firman Allah. Berarti sama-sama. Gak ada ayatnya kayak gitu loh. Yesus adalah
firman Nggak Allah ada ayatnya kayak yang gitu. menjadi manusia. Katanya nggak boleh katanya diberi Masalahnya kesempatan. kau nipu. Saya ngomong kamu potong-potong. Jangan nipu. Kamu takut di Wahyu dengan Di mana dalam Wahyu di dikatakan Yahudi. akulah firman Allah, di mana? Wahyu berapa? Tadi saya katakan tadi itu Wahyu apa? berapa? Coba kamu cari, ada di Wahyu. Aku pula suruh. Saya nggak hafal. Saya nggak hafal. Kamu cari. Aku pula suruh. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Data loh Dinda, aku tadi pakai data kau bilang congor. Iya. Coba. Yohanes 1 ayat 8 dikatakan apa? Akulah firman Tuhan Allah. Yang berisikan Dengar. akulah firman Allah, di mana? Dengar. Akulah firman Tuhan Allah Iya, di yang mana? Maha Kuasa. Tertulisnya Yohanes di 1 ayat mana? 8. Yohanes 1 ayat 8. Yohanes 1 ayat 8. Akulah firman Tuhan Allah yang Maha Hidup. Ada nggak ayat seperti itu? Firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nih, akulah Ada itu kata-kata itu. Akulah firman Allah yang hidup, kata dia kan. Ya, akulah. Mana? Dengar ya. Kalau nggak salah ingat yang gini. Dikatakan aku Akulah adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Firman Allah. Nggak ada firman Akulah Allah. Alfa di sini Omega. dikatakan. Ada. Firman Tuhan Di sini Allah yang Maha dikatakan Kuasa. Akulah Alfa dan Omega loh Dinda. Terus. Firman Tuhan Allah. Nah, itu firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa kan? Iya, tapi tidak dikatakan. Nah, iya sudah selesai. Berarti ada kan? Sudah selesai ya. Berarti saya nggak bohong ya. Saya nggak bohong. Di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu ada di Yohanes 1. Di Yohanes 13, di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu ada. Di Yohanes juga di Itu Nabi Yohanes atau enggak Giri. Yohanes Pembaptis Yohanes berkata, 1:14 inilah itu domba firman menjadi anak manusia Allah. itu manusia yang merujuk kepada siapa? Nanti aja biar jangan ngamuk dia itu. Yesus. Ke Kepada Yesus. siapa? Lihat, Yohanes Pembaptis berkata begini. Inilah anak domba Allah. Inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Itu Nabi Yahya. Seorang nabi bisa mengatakan begitu. Inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Membuka tali kasutnya saya tak layak. Tapi Apa yang layak kalau ya, kamu yang nggak percaya muda-muda. dia, kalau kamu nggak percaya dia, ya itu urusan kamu. Kamu tadi kan bertanya, intinya kan kamu bertanya, di mana orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya? Disitulah saya sebutkan ayatnya. Seorang Nabi Yohanes berkata, inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia, membuka tali kasutnya saya tak layak. Coba kau baca itu. Sudah Dinda Aksela. Silakan. Kalau Oke, kamu silakan Ito percaya yang nggak percaya itu urusan mengkonter. kamu. Ya, itu mau counter dengan data berikutnya atau gimana? Silakan. Itu Ya sudah itu. Saya katakan kalau Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita itu karena dasarnya itu. Kita Iya, percaya ada lagi, Yesus. Dinda Kita Aksela. percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu karena berdasarkan kesaksian para rasul dan para nabi. Yohanes 1 nomor 14. Sebentar Aksela. Yohanes 1 nomor 14. Itu merujuk kepada siapa? Firman Tuhan Allah menjadi manusia itu merujuk kepada Yesus. Oke, manusia itu Yesus ya. Firman itu telah menjadi manusia ya. Betul nggak? Manusia. Ini merujuk kepada Yesus ya. Ya. Ya kan? Oke, kita klik ya. Nah, manusia di sini artinya sarx. Bahasa Yunaninya daging, manusia, jasmani, dunia, lahiria, duniawi, dagingku. Nah, sekarang kau mengatakan manusia ini adalah Yesus kan? Betul? Betul, Iya. Aksela? Oi. Aksela. Suara kau putus. Sorry, jaringan saya putus jelek. Putus-putus Oh, suara. udah bagian sini udah jelek dia.
Oh iya. Lihat enggak? Kamu lihat enggak? Ya. Ini saya merah. Manusia ini merujuk Kamu lihat nggak kepada merah? Yesus kan? Aksela, daging. Nah, ternyata Iya. kamu mau apa ini? Apa? Ini baca. Feminin. Ah, feminim ini laki-laki atau Feminim. perempuan? Apa itu? Feminim laki-laki atau perempuan? Terus. Ya saya tanya kok terus, Maksudmu feminim gimana? laki-laki atau perempuan? Loh. Loh, Oke, sebentar. Dengan kamu ingin bawa begini, dengar. Saya pakai logika kamu. Kamu mengatakan bahwa itu perempuan yang ada toh. Pertanyaannya adalah begini. Siapakah perempuan itu? nah saya bertanya, kok kan tadi mengatakan firman itu telah menjadi Loh, manusia. Masalahnya ini perempuan, bukan kamu laki-laki. kan bawa ke sana kan? Saya bertanya, kamu bawa ke sana. feminim ini kan loh, kita balikan lagi ya. Firman itu telah menjadi Pertanyaannya manusia. itu simple. Kau katakan manusia itu Pertanyaan adalah itu simple. Yesus. Pas diklik ternyata ternyata di sini katanya adalah feminim. Feminim. Nah, feminim ini laki-laki atau oke, perempuan? Ya, makanya saya ikut pakai logika kamu. Saya pakai feminim logika ini laki-laki. kamu. Kok logika ini feminim ini laki-laki atau perempuan? Saya tuh pakai logika kamu. Saya pakai logika Feminim ini kamu. laki-laki Kalau dia atau tuh perempuan, Saya bertanya. sebentar. Kalau itu yang seperti kamu maksud, laki-laki itu perempuan, pertanyaannya simple. Siapakah itu? Siapakah dia? Oh, saya bertanya sama kau. Kau yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Mengatakan itu. Ternyata manusia di sini adalah wanita. Kamu Siapa kan mengatakan wanita itu. ini? Namanya Yesus. Kamu kan mengatakan itu. Yesus. Loh, sekarang gini. Kamu mengatakan Yohanes itu kan? Oh, diam Loh, dulu. kamu kan Jawab pelan-pelan. membawa Sebentar, data Aksela, itu, Aksela. artinya kamu. Aksela, Loh, sebentar, sebentar. pelan-pelan. Set. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu merujuk kepada siapa? Saya katakan itu Yesus. Manusia itu merujuk kepada siapa? Yesus. Nah, sementara manusia diklik di sini, bahasa Yunaninya artinya sark, itu menuju kepada manusia yang jenis kelaminnya perempuan. Siapa ini perempuan? Hah? Loh, makanya saya tanya kamu. Loh, Siapa? kamu jangan pertanya sama Loh, saya. kamu kan bawa data itu toh? Loh, Saya kamu kan bawa data itu toh? Loh, yang bawa data itu siapa? Data ini, Yang bawa data itu tengok, siapa? Firman itu telah menjadi manusia. Nah, manusia bahasa Yunaninya. Yang bawa Bentar. data itu siapa? Yang bawa data itu siapa? Aksela, Kan kamu toh. Aksela. Maka saya tanya. Aksela, sebentar. Manusia ini ketika diklik bahasa Yunaninya artinya sark. Nah, sark ini ya kalau kita klik, nah ini artinya daging manusia. Yang dimana manusia ini berjenis kelamin wanita. Pertanyaannya, firman itu telah menjadi manusia yang berjenis kelamin wanita, ini siapa? Kamu kan bawa data itu kan, kamu kan bantah toh, kamu kan membantah saya dengan membawa data itu. Saya Maka membantah kamu kan membantah saya kan? Kamu kan membantah saya toh? Kalau kau bercerdas, Kamu kan kau membantah saya dengarkan tidak? baik-baik. Kamu bantah saya Kau tidak? dengarkan, Kau dengarkan. Kamu bantah saya. Dinda Aksela, sesuai kesepakatan di awal. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Gantian. Oke, saya dari alur kita lagi ya. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Saya bertanya, manusia itu siapa? Yesus. Nah, ketika dibuka bahasa Yunaninya, manusia itu bahasa Yunani artinya sark, daging. Nah, daging manusia itu diberkati kau sweet girl. Nah, ketika manusia itu dalam bahasa Yunaninya sark, itu manusia merujuk kepada wanita. Pertanyaan saya, firman itu telah menjadi manusia yang berjenis kelamin wanita. Siapa wanita itu? Itu kan data kamu. Kamu kan bantah saya kan? Bahwa Saya bantah firman kamu itu karena menjadi kamu manusia. mengatakan itu Sebentar. Yesus. Saya Iya kan saya bantah katakan kamu Yesus, oh. karena kamu Kamu mengatakan bantah itu saya. Yesus. Ternyata Ya, memang. itu bukan merujuk kepada laki-laki tetapi wanita. Perempuan. Makanya saya Itu bertanya. katakan, makanya saya tanya sama kamu, siapa dia? Kalau kamu Loh, mengatakan saya itu, nggak tahu orang di Bible kau kok. kamu kan bawa data itu. Aduh, astagfirullah. Kamu kan bawa data itu. Oke, firman Kamu telah bawa menjadi data manusia. itu. Siapa manusia itu? Yesus. Nah, tapi di dalam bahasa aslinya bukan Yesus. Dalam bahasa Inggris disebutnya flesh. Menjadi daging.
Nah, ternyata di dalam bahasa aslinya manusia itu Iya. adalah jenis kelamin wanita. Di Bagaimana? di dalam itu artinya diterjemahkan sebagai daging, tapi dalam LI menerjemahkan dia seorang menjadi manusia. Iya. Supaya orang paham mengerti Daging maksudnya itu daging ini ternyata- apa? Bukan daging itu daging babi ternyata- atau iya, daging oke, apa. oke. Tapi maksudnya bicara tentang Daging itu ternyata- manusia daging yang itu lahir sebagai ternyata- manusia. Daging itu ternyata adalah wanita. Siapa wanita itu? Loh, itu kan data kamu yang mengatakan daging itu wanita. Loh, Maka saya saya kan tanya sama dari kamu, Bima kau. siapa itu? Kamu kan coba comot, makanya kamu tersesat. Kan seperti itu, makanya Dah. Kalau binatang babi diajak diskusi kayak gitu kalau babi. Data itu data kamu. Jelas data dari Bible kau. Kau tidak mengakui bahwa itu Yesus. Bukan Yesus. Borjong kau. Moderator naikkan yang lain. Kau kalau sudah mentok ya kayak gitu. Itu Bible kau kok. Data dari data saya. Ya, intinya dulu ya teman-teman ya, siapapun itu dalam Yohanes 1:14 ketika dikembalikan original teks kata manusia itu ke kata sarx, ya itu tidak mengarah kepada Yesus. Karena apa? Di situ ada tautan feminim. Tidak mengarah kepada seorang wanita. Sementara berdasarkan kitab Lukas ya, Lukas 2 nomor 21, Yesus itu adalah seorang laki-laki karena dia dikhatan kulit disunat dikerat kulit khatannya pada hari yang ke-8. Jadi jika teman-teman Kristen mau membantah, silakan bantah, itu hakmu. Tapi kalau kamu harus tahu satu hal, yang kalian bantah bukan narasi kami, tapi kembali lagi, yang kalian bantah adalah Bible kalian sendiri. Gitu ya. Oke, Rosina Simatupang, selamat bergabung Rosina Simatupang. Tap-tap layar teman-teman ya, tolong bantu tap-tap layarnya, love orange-nya biar komal kita semakin kuat teman-teman. Share juga teman-teman. Ya, Rosina. Rosina. Rosina, dipanggil. Oh. Mama. Rosina, pembagian BNT Rosina. Rosina si Matubang selamat bergabung, Ma. Oh iyalah ngapain? Iya, hanya aku bilang gitu aja, dibilang diucap-ucap orang tuh dari tadi. Ngapa dia bilang apa salahnya? Apa Iya, dia? pokoknya jangan Halo, diem aja. Ito Rosina, Ito Rosina, Pandai nanti. Apa Nanti tuh? kalau jawab, harus Ito begini. Rosina, Hmm. Ito Rosina, Nah, itu. Rosina Simatupang. Ngapain kau tergabung tuh? Cuma matikan tuh. Ya, Islam Kristen. Selamat ya, Anda mendapatkan hadiah 1 botol minuman kopi. Ya silakan disampaikan Kakak Rosina, kata-kata kebahagiaannya silakan. Enggak. Ya Allah ya Rabbi. Terima kasih Bang Faruk Sianipal. Akhirnya saya memenangkan kuis dengan mendapatkan 1 botol kopi. Terima kasih. Saya sangat bahagia sekali. Saya selama ini tidak. Pajaknya nggak kau bilang. Dipotong pajak. Ya pajak ditanggung oleh si bom-bom ya. Cancer, selamat bergabung. Cancer 13. Cancer 13. Cancer 13. Aku kaget waktu dipanggilnya tuh. Rosina. Dipanggil kau. Tap-tap layar suaminya. Terpencet. Siang Yesus, malam Yesus. Pandinggalan, selamat bergabung Pandinggalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bang. Ada yang sampaikan Bang, silakan. Dari Sibolga. Dari Sibolga. Ya Bang, ada yang mau disampaikan? Sehat-sehat. Ibu Nora. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Aku nyimak-nyimak aja. Nyimak. Oke. Di Sibolga di mananya, Bang? Di Tapanuli Tengah. Bang, kalau saya tanya itu Faruk, itu di mana? Di Medan. Medan di mananya? Sumatera Utara. Ada sama dua. Astagfirullahaladzim. Itu Faruk tinggal di mana? Di Medan. Medan di mananya? Sumatera Utara. Abang, saya tahu Sibolga Tapanuli Tengah. Maksudnya Sibolga di kota mananya, Bang? Enggak. Sibolga itu kota Madia. Sibolga itu kota Madia. Sibolga di mananya, Bang? Kalau aku Tapanuli Tengah, Kecamatan Sukawis. Ya, assalamualaikum, Bang Ad. Minggu ini aja deh yang tanggal berapa? 11 Maret. Bang Ad. Anu sekali deh, Bu. Ini minggu. Ya, bagaimana Bang Pande? Bang? Sehat ya. Terus aku nyimak-nyimak aja dengar cerita kalian itu. Cerita, kita bercerita di sini. Dengar cerita kalian itu. Iya bang. Kami nggak bercerita, Bang. Kami di sini berdiskusi, Bang, bukan bercerita loh, Bang. Iyalah sama lah itu. Diskusi jadi. Oke. Terima kasih ya, Bang ya. Nyimak dulu ya, Bang Pandenggalan ya. Makasih banyak, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laki-laki tak pernah bercerita. Tahu-tahu tergantung dalam kondisi nggak bercelana. Jangan ada di sini. Tahu dia. Halo, Ros. Ini dia mau apa kan? Halo, Ros. Semua yang naik sibuk di kantor. Iya, kepencet semua. Hanya kita yang nggak sibuk. Nampak kali kita pengangguran. Astagfirullahaladzim. Nampak kali kita bos ya itu ya. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan. Adunai dena. Kasihan ibunya, kasihan ibunya. AT78 selamat bergabung. AT78 stop, naiklah Evan. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan. Aduh doi denda. Kasihan ibunya, tak pernah bercerita, berakhir digantung dalam kondisi nggak bercelana. Adventist Life. Iya, kasihan nih ibunya, wih. Kalian tuh nggak ada kalian. Capek mama yang melahirkannya. Kalian Tuhan yang loh. Adventist, selamat bergabung Adventist. Selamat siang Faruk, Nora. Ya, Islam Kristen tidak Adventist. I'm a Christian. What? Saya seorang Kristen. Oh iya, oke. Sabar dulu ya, saya sapa dulu. Ini ada Karnadi lagi nih. Karnadi, selamat bergabung Karnadi. Karnadi, selamat bergabung Karnadi. Oke, Adventist, saya sampaikan dulu aturannya Dinda ya. Dinda kalau mau bertanya ke Babang Faruknya ataupun ke Itu Nora, Dinda harus on cam. Lalu kita saling adu argumentasi. Kalau Dinda belum punya kemampuan tuh on cam, oke, ya bagus. Nah, karena sudah on cam, Babang Faruk sampaikan aturan dalam sebuah lagu aja dulu Dinda ya.
Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolak kayu otaknya, ini komalku bukan gereja. Silakan Dinda, apa yang mau ditanyakan dan kita kaji. Dinda Apentis, silakan. Saya membaca judul Anda, Oten nggak punya Tuhan. Coba, Gimana? coba dielaborasikan dulu. Ya, tema saya, apakah Kristen itu punya Tuhan? Itu pertanyaan saya. Temanya. Tentunya ada. Terus? Anda mempunyai elaborasi untuk itu, sampaikan dulu. Ya, ini masih sebuah pertanyaan yang akan kita diskusikan, Dinda. Adapun diskusi ini akan berlanjut ketika Anda memberikan statement dari pertanyaan ini. Kalau Anda tidak memberikan statement atau narasi apapun atau jawaban apapun dari pertanyaan ini, diskusi ini tidak bisa berlanjut lagi ke depannya. Untuk itu saya tanya dulu, Anda selaku iman Kristen, apakah Anda punya Tuhan ataupun sesembahan? Agama Kristen mempunyai Tuhan yang disembah. Oke, kalau boleh tahu Dinda, siapa? Tuhan Kami yang menyembah paling siapa? Allah Tritunggal yang Esa. Allah Tritunggal yang Esa. Kalau boleh tahu nih Dinda ya, di mana Allah Tritunggal yang Esa itu memperkenalkan dirinya sebagai Di Tuhan dalam dan Alkitab. sebagai orang Kristen? Di mana tertulisnya Dinda? Di Alkitab. Iya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu di kitab apa tertulisnya? Di Alkitab jelas informasinya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya, di kitab apa? Di kitab apa? Di nomor berapa Dinda datanya? Di kitab apa nomor berapa Allah Tritunggal yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan juga sesembahan kepada umat Kristen? Di mana datanya tertulis Dinda? Silakan. Bentar saya ambil. Iya, nggak perlu buru-buru, sabar. Pelan-pelan saja. Yang penting datanya itu. Orang pola ribut toh, tenang mau isi. Silakan Dinda, silakan. Anak orang. Kalau kau berdiam diri lah kau Paruk, kenapa ada? Aku host lo Dinda, aku harus menghibur. Iya, kan kau silahkan nimu aneh ribut toh. Iya, silahkan kau cari data. Host itu nggak boleh diem. Silahkan nimu, berarti sudah bisa orang bicara. Aku nggak bicara loh, aku nyanyi loh. Iya. Makanya berhenti dulu kamu. Behave yourself, kontrol dirimu ya. Interaksi. Ya, kendalikan dirimu ya, kayak Paruk Kalau ya. kau cari data diem, aku diem, nggak mungkin kita diem semua di Ya, atas. tenanglah, tenang, biar saya bicara ya. Ya, silakan di mana tertulisnya? Di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, Ya? kita buka datanya ya. Matius 28 nomor 19. Kita buka data saja. Biar jelas dia. Ceder, ini dia. Bentar ya. Bentar, saya besarkan dulu diri saya. Nih, pertanyaan saya di awal tadi, di mana Allah Tritunggal memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan juga sesembahan untuk umat Kristen. Lalu Dinda Adventis memberikan data Matius 28:19, di mana isinya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, coba kita kaji pelan-pelan. Di dalam Matius 28 nomor 19 ini tidak ada tertulis kata Allah. Tidak ada tertulis kata Tritunggal. Bahkan tidak ada tertulis kata Kristen. Kalau begini Cak, metode belajarmu belum sanggup kamu berdialektika. Bukan masalah saya Ya, nggak sanggup karena ini berdialektika. kamu masih berpolemik Hanya ini. saja, gantian lagi Ya, Adventis. kasihan saya sama kamu. Sabar dulu. Bukan saya tidak sanggup untuk berdialektika. Nggak apa-apa. Ya. Tapi pada Ya, ngomonglah kenyataan, sepuasmu, Anda ngomong. sedang berdusta di dalam Enggak, berdialektika. berteologi tidak seperti itu. Berteologi tidak seperti itu, Pak. Ketika berteologi, sekarang saya Enggak. tanya, Enggak. apakah di dalam narasi Matius 28:19 ada kata Allah? There is Kristen, dan indication, juga Tritunggal? ada indikasi bahwa ada 3 personal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Oke, sebelum ke sana Dinda, Itu saya tanya berteologi dulu, seperti itu. saya minta Anda jujur dulu. Bukan Jujur dulu harafiah bin hurufiah. secara garis besar. Jujur dulu, di dalam Matius 28:19 ini, adakah tertulis kata Allah? Adakah Tidak tertulis ada, kata tetapi tunggal? Bapa itu sudah Adakah pasti Allah, anak itu Ya, sudah nanti pasti Bapak- Allah. Gini Karena loh, kita Dinda. tidak bisa mengurung satu ayat, kita harus menafsirkan seluruh informasi yang ada di kitab suci itu. Ya nanti Ya makanya kamu- Like Faruk kan saya kenal kamu Faruk. Sabar Kamu dulu, tidak Dinda. pernah belajar ilmu tafsir, makanya kamu begini. Dinda, Kamu masih di dalam belajar Bible tidak ada ikro. ilmu tafsir, Dinda. Ya, Dalam Bible tidak ada makanya ilmu tafsir. Kamu jangan berdusta lagi. kamu tidak pernah belajar ilmu tafsir. Gak ada dalam Bible ilmu tafsir. Dengar dulu kita Ya, jujur ya dulu. untuk mengerti Kamu risalah tuh kuno ya harus Dinda, pakai ilmu Dinda, tafsir, Dinda, Dinda. hermeneutik. Dinda, sabar dulu. Ya, gitu kasihan saya sama kamu. Ya, saya akan berikan kamu. Iya, kamu sudah merasa hebat karena banyak followermu, tapi followermu itu banyak-banyak orang yang tidak berpendidikan. Menjelaskan Dinda, tapi kita kaji dulu secara Gitu lah. detailnya. Jadi Sekarang saya tanya. si Faruk ini kan orang apa? Orang Silain ini, orang Silain. Saya kenal keluarganya ini di Silain sana, di apa Loh, namanya itu? Di apa? Di Simpang apa namanya itu? Ya, udah. Kau kenal keluargaku terserah. Iya, saya kenal. Ya iya. Kamu ini sebenarnya udahlah, saya nggak usah bongkar-bongkar lah, karena kita sesama orang Di Batak. dalam Matius 28:19 ini, adakah secara literal tertuliskan kata Allah Tritunggal dan juga Bukan Paristia? itu yang kau tanya tadi pertama, di mana dikatakan di Alkitab ada indikasi Bapa, Anak dan Roh Kudus, kau bilang Tritunggal. Makanya saya sebut ayat itu. Kau lari ke Allah. Orang kami tidak menyembah Allah. Di mana di dalam Bible tertulis? Kami tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Memang kalian Tritunggal tidak itu bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami dikatakan kafir. Sudah? Jadi kami tidak pernah menggunakan Allah itu sebagai nama. Hanya sebagai sebutan kepada yang disembah. Coba tenang dulu Dinda. Kamu yang nggak tenang dari tadi, nyerosos Kalau terus. kamu mau bernarasi Kamu yang silakan. tenang, laikku, Tapi nanti laikku, ketika laik abang kandung, bernarasi tenang jangan ya. dipotong ya. Slowly but surely. Silakan. Ya, Nanti kamu jangan tenang. dipotong ya. Jadi kami Kristen tidak menyembah yang disembah Islam. Ya, tidak mempercayai yang dipercayai Islam. Kami tidak menyembah Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi kalian Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang kami sembah. Maka ketika kami berbicara tentang Trinitas itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kami pun tahu Allah Subhanahu wa taala itu tiada beranak, tiada diperanakkan. Jadi jelas dulu pemisahannya. This is the theology of Christian, this is the theology of Muslim. Beda. Jadi jangan ditabrak-tabrakkan supaya ada damai di negeri kita ini. Ya. Sudah boleh gantian Dinda? Sudah. Jadi saya jelaskan kembali bahwa Trinitas itu adalah informasi yang ada di Alkitab kami, kitab Perjanjian Baru. Dirangkum seluruh informasi tentang Tuhan di sana. Jadilah konsepnya menjadi Trinitas. Begitu. Sudah. Jadi pola belajarnya tidak harus sama. Pola belajar Quran berbeda dengan pola belajar Alkitab. Tidak, saya tidak sedang ajak Anda untuk memahami Bible Anda dengan pola belajar Quran, tidak. Tapi saya kembalikan dengan Bible itu sendiri. Oke, sekarang saya kasih data ya. Data tentang apa? Supaya progresif pembicaraan ini. Lanjutannya kemana gitu? Jangan nanti Sabar dulu loh, Dinda. diskusinya Kau udah ngomong dari seperti tadi, apa? dong. Debat kusir. Supaya terarah kemana tujuan kita ini. Lah, ini Mau dibawa tanda-tanda kemana hubungan orang yang ini? sudah gak mampu berdialektika. Ya, kamu ngerti nggak? What is the meaning of dialektik? What is the meaning of dialektik? Kasih saya kesempatan. Siapa pencipta ilmu dialektika? Kamu bicara dialektika tetapi caramu bukan berdialektika, Faruk. Kamu itu
Siap Daeng. Makasih Daengnya. Siap-siap Daengnya. Ya, Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Udah moderator aku. Dari tadi naikkan sendiri. Enggak nurunkan itu. sendiri. Aku jujur itu, nggak bohong aku. Aku klik permintaan tamu itu, begini terus sama aku muter-muter. Nggak bisa, makanya aku nyerah. Jaringanku jelek. Assalamualaikum Bang Faru. Waalaikumsalam Bang Erlangga. Silakan Bang. Iya. Salam kenal ya Bang ya. Ini saya Bang yang dari Kalimantan ke Bekasi Bang. Kemarin saya nungguin abang nggak ada kabarnya. Gimana? Gimana Bang Erlangga? Ini saya yang dari Kalimantan, yang ke Bekasi itu. Jadi saya nungguin kabar dari abang ini, nggak ada kabar-kabarnya. Gimana nih Bang? Kabar tentang apa itu? Aduh, katanya kita mau ketemu Di Kalimantan. enggak, yang waktu kita waktu di Jakarta itu loh. Saya nunggu kabar abang di WA, nggak ada dibales-bales. Oh iya, nggak ada abang WA aku ah. Ada. Tinggal di ini orang makan makan dulu kita. Ngapain sampai sakit kayak gitu? Ya kondisinya Bang. Oke, gini Bang. Saya tuh ada sesuatu yang mau saya kirim ke abang, mau saya beri ke abang. Saya minta tolong ke abang kirimkan alamatnya ya Bang ya, biar enak bisa saya kirim nanti ke tempat abang. Itu aja. Siap. Insyaallah Bang Erlangga. Oke, sehat-sehat selalu ya Bang ya. Tegapkan kebenaran ya Bang ya. Langsung alamatnya Bang ya. Siap-siap di via WA ya Bang ya. Ya Abang ping dulu nanti ya, ping dulu WA-nya ya. Oke. Siap nama Abang di WA-nya? Yang 0895 7877533 itu ujungnya. Coba ping dulu Bang, ping sebentar Bang, ping Bang. Oke. Ini saya ping ya. Karena gini teman-teman, nama akun beda itu sama nama WA-nya. Kayak Abang ini Erlangga di akunnya, nanti di WA-nya begitu disimpan namanya Tukimin. Nora, tunggu dulu ya. Kemarin Nora Aritonang sudah meninggal di medsos. Oh, di medsos meninggal. Dunia nyatanya masih hidup. Cair Drone, terima kasih Kaswin, berkatilah kau Kaswin. Bersapa nih satu-satu ya. Ini siapa ini? Saudara 11, selamat siang. Saudara 11. Oke, 3 kali ya dijauh turunin ya. Nomor 6. 1 Korintus 86 pasal 8 nomor 6. Pasal 8 nomor 6. Oh ini deh. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang Baik. Menurut Paulus yang Tuhan itu siapa? Yesus. Baik menurut Paulus maupun menurut Yesus, Tuhan itu ada berapa? Satu. Baik. Sekarang Tuhan yang satu itu siapa menurut Yesus, siapa menurut Paulus? Berbeda kan? Berbeda. Nah, bingung aku Bang. Nah, terus kalau kita tanya lagi, di antara perkataan Paulus dan perkataan Yesus, siapa yang benar? Dan siapa yang dijuluki jalan kebenaran dan hidup? Paulus atau Yesus? Yesus. Nah, kalau begitu selain dari Yesus salah kan? Iya.
Nah, sudah selesai kalau ikut Yesus. Makanya ajaran Yesus itu sederhana, simple, mudah dipahami. Iya. Karena tidak mungkin Tuhan yang Maha Pencipta mengutus utusannya untuk membuat bingung manusia, nggak mungkin. Sama, Allah juga mengatakan Islam ini agama yang mudah. Manusia lah yang membuatnya menjadi sulit. Waalaikumsalam. Manusia yang buat bikin ini jadi sulit. Kalau dari Tuhan mudah. Ngapain Tuhan capek-capek, bukan capek-capek, naudzubillah min dzalik, mengutus utusannya dari bangsa, dari apa namanya, makhluk manusia yang sama, tapi orang lain bingung. Membuat orang itu bingung, nggak mungkin. Makanya Allah itu mengutus para rasulnya dari kaumnya supaya lebih dekat secara bahasa, lebih dekat secara kekeluargaan. Nggak mungkin suruh malaikat yang menyampaikan ke manusia. Manusia nggak akan paham. Malaikat saja ketika bertemu dengan manusia, dia menjadi manusia, gitu loh. Supaya paham. Berarti ada beberapa gini, konsep yang aneh dalam kekristenan yang ketika saya kaji-kaji ya. Konsep-konsep yang sangat bertabrakan tetapi diyakini. Pertama tentang konsep tres personae una substantia. Lalu kita sandingkan dengan konsep apa namanya? Hypostatis union, itu nggak nyambung. Tapi diyakini dua konsep ini. Harusnya saling kuat menguatkan kan? Justru ini saling menyalahi gitu satu sama lain. Makanya perlunya adanya revisi supaya manusia ini kan berkembang, intelektualnya kan berkembang. Kalau zaman dulu saya bilang HP ini nanti saya bikin umpama ya, kotak ini nanti bisa bicara. Orang nggak berpikir zaman itu. Karena memang intelektual itu kan sesuai dengan kondisi zaman kan. Upgrade. Tapi coba saat ini saya bilang kayak begitu. Iyalah, sudah ada. Artinya apa? Berbicara tentang buah tangan manusia tentu harus adanya pembantahan atau revisi. Jangankan itu, yang firman Tuhan aja kadang dibantah tapi tidak kuat kan gitu. Contoh nih teori evolusi Darwin. Selama tidak ada yang membantah maka teori itu yang dipakai. Tapi ketika ada teori yang membantah maka dia hilang teori itu. Nah, justru pentingnya merevisi Bible karena narasi-narasi tidak sejalan lagi dengan kondisi zaman, menunjukkan bahwasanya itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan udah tahu ketika dia mewahyukan itu, dia udah hitung nih 1 juta tahun ke depan kayak mana, dia udah tahu. Makanya Al-Quran itu fleksibel sepanjang masa. Gak perlu kita rubah-rubah, orang Tuhan sendiri yang bikin kok. Kalau Bible meyakini Tuhan bikin tapi manusia yang rubah. Oke. Udah gitu salah lagi. Kalau benar nggak apa-apa, salah pula. Yang ketemukan kesalahan dalam Bible itu kan para teolog Kristen sendiri. Ada 6.000 lebih kesalahan dalam Bible. Bukan ustadz kan, bukan kiai. Betul. Oke, lanjut. Gitu Mbak C. Semoga Allah mudahkan Anda menerima hidayah. Amin. Oke, lanjut. Oke, teman-teman sebentar ya. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Alhamdulillah nahnu bi khair. Wa kaifa haluki? Alhamdulillah. Baik teman-teman, ini ada saudari kita yang dari Palestina. Silakan teman-teman, kalau antum semuanya punya rezeki lebih, silakan diberikan kepada beliau, kepada saudari kita. Dengan sedikitnya rezeki dari antum atau dari teman-teman kita semuanya, itu bisa membelikan mereka roti dan susu buat bertahan hidup. Ya, silakan teman-teman. Like, Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like, Isma. Aid anni bid-du'a. Oke. Allahumma arzuq akhi abhadi. Amin. Allahumma ahfadhu. Amin. Wa barik. Amin. Allahumma adkhilhu ila jannah.
Amin ya Allah, amin. أخي أبو حديد. Amin. Amin ya rabbal alamin. يا أخي أبو حديد. طيب للمسلمين يا أختي للمسلمين. أوكي. اللهم ارزق أهل أندلسيا. آمين آمين يا اللهم الله. احفظهم. اللهم زدهم وبارك. اللهم ادخلهم إلى الجنة إن شاء الله. لقاء جنة النعيم. آمين. إن شاء الله الجنة. آمين. بخصوص أبو حديد تفضل. خصوصا لأخي أبو حديد. آمين. اللهم ارزق أخي أبو حديد. آمين يا الله. آمين. اللهم زد وبارك. آمين. ادخلوا إلى الجنة. شكرا آمين. أخي أبو حديد. Oke, طيب خصوصا للمحسنين والمحسنات. تفضل. اوكي. اللهم ارزق أهل أندلسيا. اللهم احفظهم. اللهم زدهم وبارك. اللهم ادخلهم إلى الجنة إن شاء الله. أصدقاء جنة النعيم إن شاء الله الجنة. Thank you. Masya Allah, syukran أصدقاء. بارك الله بكم. Oke, teman-teman jangan afwan ya, sorry ya teman-teman ya, afwan ya. Jangan give mawar ya, karena mawar itu nggak bisa ditukar. Barakallahu fikum. Akhi Belo. Allahumma arzuq akhi Milo. Allahumma ahfadhu. Ya, Akhi Belo. Allahumma arzuq akhi Belo. Abu Hadid. Allahumma arzuq akhi Abu Hadid. Amin. Akhi Abu Hadid. Amin. Akhi Riansa. Syukran akhi Riansa. Allahumma ahfadhak ya akhi Riansa. Amin. Akhi Tuan Muda. Syukran akhi Tuan Muda. Allahumma ahfadhak ya akhi Tuan Muda. Amin. Wa kullu Kul Oten Majnun. Oten Majnun. Kulluhum dallu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Gul Oten Longor. Oten Lemur. Longor. Oten Kucluk. Oten Kucluk. Ada ya Allah ya Karim. Baik. Oke, silakan teman-teman ya. Silakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semuanya dengan sebaik-baiknya balasan. Teman-temannya silakan. Karena sebentar lagi kita akan tutup ini. Ba'da qalil sanahtafi. Insyaallah ya ukhti. Karena waktu salah. Naam. Sah wahidah. Naam. Like. نعم. كيف حال الآن؟ الحمد لله. أنت كيف حالك؟ الحمد لله خير. أكل الآن. Oh iya. Ayam kremes awalan, ayam kremes. Udulahu. Sukron ayam kremes, hakala. Fadli. Ayam kremes. Syukran akhi ayam kremes. Kayaknya beliau agak sulit mengucapkan nama-nama bahasa Indonesia ya, jadi agak sulit. Abang itu lahirkan abang itu dengan kejujuran atau kebohongan? Abangku, ibu saya itu orang Islam. Enggak, saya tanya bukan agama ibunya. Saya tanya ibu Anda melahirkan Anda itu dengan kejujuran atau kebohongan? Coba izin dulu. Ini abang ini nggak konsisten ini. Makanya aku mau orakan ini. Ini bang gelap. Coba lihat aku bang. Lihat aku bang. Bang, lihat aku ya. Lihat bang. Kamu tahu hukum Islam bang? Apa yang membuat orang tua kita terjerumus ke dalam api neraka?
Kamu tahu tidak, Bang? Apa yang membuat orang tua kita yang tadinya beriman, kokoh teguh imannya, membuat dia terjerumus ke dalam api neraka? Tahu enggak, Bang? Enggak tahu saya, Bang. Nah, pantasan, Bang. Anak yang soleh itu akan menjadi taman-taman surga untuk penghias kuburannya karena doanya. Sebaliknya kalau anak yang tadinya taat kepada Allah yang sudah Islam, apabila dia kafir atau kufur terhadap Allah, maka itu sama dengan menjerumuskan orang tuanya ke dalam api neraka. Kalau kamu bilang, Bang, Islam ini tidak jelas, Bang. Bagaimana dengan kami, Bang? Bang. Saya saja ini yang Kristen dulunya. Aku tahu Islam ini betul-betul adalah ajaran yang benar. Bagaimana Anda sebagai seorang Islam, Anda bingung di Islam? Islam itu, abangku, tidak ada mencari Tuhan. Tidak ada. Abangku, izinkan saya berbicara sedikit. Saya ini kan nggak jelas. Saya mau mencari orang yang jelas. Abangku, mohon maaf, abangku. Ya kan ini kita berdialog ini memperjelas, Bang. Tidak perlu lagi diulang-ulang, saya ini tidak jelas, saya ini orang yang kurang. Saya tidak permasalahkan itu tadi. Tapi tujuan kita di sini bila kita berdialog, sebab itulah, Bang, ya. Kalau ingin mengalahkan kami dalam sebuah diskusi, Bang, hanya jujur kalau Kristen. Coba kalau ditanya, Kristen, siapa Tuhanmu? Yesus. Yesus ini siapa? Anak Maria. Apakah Tuhan itu manusia? Iya. Siapa duluan, Maria sama Yesus? Duluan mamanya, tapi apa boleh buat dia Tuhan menurut kami? Ah, sudah, selesai. Sekarang begini, ini, Bang. Kalau sabar, Bang, sabar. Ini kalau Kristen ditanya, seakan-akan kami ini lebih bodoh agar suruh mengikuti pikiran mereka yang memang bodoh. Contoh, Bang. Yesus itu Alfa dan Omega, yang duluan Yesus dari mamanya. Ini perkataan apa ini kemudian? Hai, kenapa gini? Saya gini Bang. Saya kampretonya saya buang aja di dapur api. Kenapa? Di awal saya dialog dengan dia. Dia mengaku Kristen. Kedua orang tuanya Kristen. Lalu ditanya oleh Bang Goto, kenapa tidak mau syahadat? Dia takut kedua orang tuanya. Di akhir ujung-ujungnya kedua orang tuanya sudah meninggal. Yang mana kita harus percaya? Masa kita mau dibohongi? Mending kita lempar aja di anu ya. Nanti kau susul juga logika. Yang jujur. Sangat berbahaya loh orang-orang yang begitu. Ini dikumal-kumal sebegini ya. Aku rasa tiada sudah sebenarnya orang yang betul-betul nol dia punya pengetahuan. Tidak ada sudah. Sebab apalagi tinggal dua pilihannya. Mau tetap kufur, mau tetap kafir, ikuti doktrin ajaran gereja. Karena itu kufur, kesombongan, sombong. Mereka menganggap ajaran itu benar, padahal itu manusia yang ngajar. Itu bukan ajaran Tuhan. Sementara kalau mau memilih beriman, kembali kepada Islam, ajaran yang benar. Karena Al-Quran yang bilang, Inna dina indallahil Islam. Nah, kalau ada lagi yang kadang-kadang bingung, kadang-kadang waras, kadang-kadang Kristen, kadang-kadang Islam, kadang-kadang murtad, kadang-kadang tulin. Ini na'udzubillah, ini bukan kesombongan lagi, teman-teman. Inilah kegilaan yang dipanggil kegilaan yang dimaksud oleh Al-Quran, afala ta'qilun. Mereka tidak berakal, tidak berfikir. Sehingga kita ini berdialog, macam mana kemudian kita boleh waras kalau orang yang kita hadapi orang yang bengkok. Kita mau lurus ke kanan, dia membawa kita ke kiri. Sehingga disuruh mengikuti keyakinannya. Ini tidak wajar bagi kita yang dalam namanya dialog. Teman-teman Kristen, beginilah, pedelah sama agama kalian. Kalau